Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Syamsida MPD dan Ibu Israwati Hamsar selaku dosen pembimbing pada mata kuliah profesi keguruan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marwa Rasyifa dengan NIM 2102085004 dari kelas 01 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang kasus terkait seorang guru yang bermalas-malasan mengajar mengakibatkan siswa tidak maksimal dalam memperoleh pengajaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan. Adapun topik pembahasan yang akan dipaparkan pada video kali ini yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua pembahasan, yang ketiga kasus terkait guru yang tidak profesional, yang keempat teori pendukung, yang kelima estimasi solusi yang akan ditawarkan, dan yang terakhir kesimpulan. Poin pertama yaitu latar belakang. Latar belakang masalah. Masih banyak guru di sekolah-sekolah di kota besar ataupun di desa sekalipun yang malas-malas dalam memberikan pendidikan kepada para murid. Dan banyak faktor juga yang menyebabkan guru menjadi malas dalam mengajar. Seorang guru berkewajiban untuk mewujudkan program kelas, yakni mengajar dan memberikan pengajaran di kelas. Guru secara luas memiliki pengertian yaitu orang yang bekerja dalam bidang pendidikan yang ikut bertanggung jawab dalam membantu peserta didik mencapai kedewasaan masing-masing. Maka dari itu, peranan guru sangat penting untuk mendidik siswa agar siswa tersebut dapat meraih cita-citanya menjadi penerus bangsa dan negara. Poin kedua yaitu pembahasan. Pembahasan tentang kasus profesi keguruan. Rendahnya penguasaan materi pelajaran. Guru yang tidak menguasai pelajaran lambat laun akan kewalahan menghadapi siswa-siswanya di kelas. Pada akhirnya, apabila persoalan rendahnya penguasaan materi pelajaran ini tidak ditanggulangi dengan segera, maka akan mengakibatkan guru malas masuk mengajar karena kelemahan keterbatasan tersebut dan siswa akan mulai merasa kecewa. Tidak menguasai metode mengajar. Penguasaan materi pelajaran saja tidak cukup. Guru juga harus mempunyai kemampuan mengajar yang baik sehingga penguasaan metode mengajar yang inovatif dan bervariasi mutlak dikuasai oleh guru. Minimnya variasi mengajar guru mengakibatkan siswa cepat bosan. Kebosanan siswa pada akhirnya akan menjangkiti guru. Pengaruh lingkungan. Seorang guru muda baru lulus dan memiliki semangat mengajar yang tinggi, secara tidak sadar dapat menjadi guru pemalas apabila berada pada sekolah yang tidak disiplin. Masuk atau tidak masuk kelas tidak pernah dipermasalahkan. Berada di lingkungan yang demikian akan membuat seorang guru idealis menjadi guru pemalas ditambah dengan marwah guru yang senior mengajar tanpa konsep dan target. Selanjutnya, faktor keluarga. Alasan keluarga tidak jarang membuat seorang guru tidak masuk kelas untuk memenuhi kewajiban memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya. Anak si guru yang sakit secara tiba-tiba, orang tua yang sakit dan sakit-sakit yang lain. Sementara alasan tidak ada yang mengurusnya. Guru memiliki usaha atau pekerjaan lain yang lebih menjanjikan secara finansial, artinya tidak fokus lagi. Dengan adanya usaha sampingan ini membuat guru kehilangan fokus terhadap profesi utamanya sebagai pengajar. Mengajar hanya dijadikan pekerjaan sampingan, sementara bisnis atau usaha hanyalah yang diutamakan. Yang uang sudah menjadi target dan pengabdian menjadi dikesampingkan. Selanjutnya, secara umum, problem yang dialami oleh para guru dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu problem yang berasal dari diri guru yang bersangkutan dan problem yang berasal dari dalam diri guru lazim disebut problem internal, sedangkan yang berasal dari luar yaitu problem eksternal. Problem internal menurut Nana Sujana bahwa problem internal yang dialami oleh guru pada umumnya berkisar pada kompetensi profesional yang dimilikinya, baik bidang kognitif seperti penguasaan bahan atau materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya atau kompetensi kepribadian, dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa atau kompetensi pedagogis dan yang lain. Problem eksternal yaitu problem yang berasal dari luar dari diri guru itu sendiri. Menurut Nana Sujana melupakan bahwa kualitas pengajaran juga ditentukan oleh karakteristik kelas dan karakteristik sekolah. Karakteristik kelas seperti besarnya kelas,
suasana belajar, fasilitas, dan sumber belajar yang tersedia. Karakteristik sekolah yang dimaksud misalnya disiplin sekolah, perpustakaan yang ada di sekolah memberikan perasaan yang nyaman, bersih, rapi, dan teratur. Poin ketiga yaitu gambaran kasus terkait profesi keguruan. Gambaran kasus mengenai profesi guru yaitu 2 ASN guru di Lumajang dipecat karena bolos kerja berhari-hari. 2 aparatur sipil negara atau ASN guru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dipecat. Keduanya diberhentikan lantaran kedapatan bolos kerja tanpa keterangan selama berhari-hari. Mereka bahkan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang guru untuk mengajar di sekolah. Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Lumajang, Ahmad Taufik mengatakan, 1 di antara 2 ASN guru yang dipecat membolos kerja lebih dari 28 hari dalam setahun. Sedangkan 1 orang lain menghilang tanpa kabar sampai saat ini. Yang satu ini sudah 28 hari lebih dalam setahun tidak masuk kerja. Satunya menghilang tanpa kabar, kata Taufik di Lumajang, Jumat 6/1/2023. Sementara Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Lumajang, Masudin, menjelaskan sebelum menjatuhkan hukum pemecatan, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke sekolah yang bersangkutan. Hasilnya memang benar keduanya telah meninggalkan kewajiban untuk menjadi seorang pengajar sesuai amanah. Kita sudah hitung tidak masuk beberapa kali. Kami cekkan juga ke sekolahnya, ternyata memang benar dan ini sudah melebihi ambang batas sesuai aturan. Jadi tidak ada toleransi lagi, jelas Mas Ud. Lebih lanjut, Mas Udin menerangkan ada 3 jenis sanksi sepanjang tahun 2022 yang diberikan terhadap pegawai yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin berat. Pertama, diturunkan jabatannya 1 tingkatan. Kedua, pembebasan jabatan menjadi pelaksana. 3, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaannya sendiri atau dipecat. Jenis hukuman pertama diketahui ada 3 orang, jenis hukuman kedua ada 9 orang, dan jenis hukum ketiga ada 4 orang. Kalau yang pertama ini salah satunya kepala dinas yang turun dari kadir, yang kedua itu maksudnya dari pemegang jabatan struktural maupun fungsional dijadikan staf. Kalau yang ketiga ya 2 orang guru ini ditambah 2 pegawai kontrak yang diputus kontraknya. Poin keempat yaitu teori pendukung. Teori yang mendukung yaitu guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Sebagai sebuah profesi, guru bekerja berdasarkan payung hukum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus memiliki beberapa komponen keterampilan mengajar agar proses pembelajaran dapat tercapai. Di antaranya itu 10 kompetensi guru yang merupakan profil kemampuan dasar bagi seorang guru. Adapun 10 kompetensi guru tersebut menurut Depdikbud dalam Mulyasa 2004-5 meliputi yang pertama penguasaan bahan, kedua mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, penggunaan media atau sumber, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan atau BP, menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip, menafsirkan hasil penelitian pendidikan guru untuk keperluan pengajaran. Poin kelima yaitu solusi yang ditawarkan. Baiklah, solusi yang dapat ditawarkan yaitu yang pertama, biasakan melakukan persiapan sebelum mengajar. Persiapan bisa dilakukan untuk semua aspek materi ataupun media pembelajaran yang akan diajarkan. Persiapan yang matang membuat guru akan bersemangat saat masuk kelas. Yang kedua, guru dalam kondisi yang sehat. Agar tetap bersemangat dalam mengajar, pastikan kondisi fisik dalam keadaan bugar dan tenang. Yang ketiga, pengelolaan kelas dan jam mengajar yang baik. Siswa yang tidak bisa dikelola dengan baik memang membuat guru jenuh dalam mengajar, sehingga mereka menjadi gaduh dan ribut. Keadaan ini tentu saja menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu. Pengelolaan kelas yang baik dan terstruktur akan menjadikan kondisi belajar yang baik dan menyenangkan. Hal ini tergantung pada metode dan gaya mengajar dari guru. Metode mengajar ini disesuaikan dengan karakteristik dan gaya belajar siswa, media belajar, dan pendukung dalam pelajaran. Setidaknya, guru kreatif dalam membuat sendiri media dan alat peraga yang akan dibutuhkan.
Yang keempat, melakukan komunikasi yang baik dan terarah kepada siswa. Lakukan komunikasi yang baik untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Kalau perlu, libatkan pihak ketiga yang netral sebagai penengah. Jika berbagai cara sudah ditempuh namun juga tak menemukan solusi terbaik, maka tindak tegas adalah jalan terakhir. Ajukan permohonan mutasi kepada atasan, jangan paksakan ketidakharmonisan terganggu dan terjadi di kalangan guru karena bisa jadi siswa yang menjadi korban. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu guru adalah sebuah profesi, sebagaimana profesi lainnya merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau dipersiapkan untuk itu. Sebagai sebuah profesi, guru bekerja berdasarkan payung hukum. Rendahnya penguasaan materi pelajaran. Guru yang tidak menguasai pelajaran lambat laun akan kewalahan menghadapi siswa-siswanya di kelas. Pada akhirnya, apabila persoalan rendahnya penguasaan materi pengajaran ini tidak ditanggulangi dengan segera, maka akan mengakibatkan guru malas masuk mengajar karena kelemahan dan keterbatasan tersebut, dan siswa akan mulai merasakan hal ini. Itulah tadi pemaparan penjelasan saya tentang kasus guru yang bermalas-malasan mengajar mengakibatkan siswa tidak maksimal dalam memperoleh pengajaran. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi para penonton dari video ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam proses pemaparan saya memohon maaf atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.